menyebabkan anak ini mungkin akan lemah di subjek atau mata pelajaran tertentu. Defisit pada salah satu fungsi kognitif akan menyebabkan seorang anak cenderung untuk menggunakan fungsi otak lainnya untuk mengkompensasi dari kelemahan yang ada. Contohnya, seorang anak yang memiliki defisit pada area auditori, yaitu ia sulit untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan secara verbal karena adanya defisit kemampuan kognitif. Sehingga ia sering menggunakan kemampuan visualnya untuk memahami sesuatu. Semakin ia sering gunakan, semakin tajam dan semakin baguslah kemampuan visualnya. Sayangnya, kemampuan auditorinya semakin tidak terasah dan semakin lemah. Perbedaan yang besar antara kemampuan visual dan kemampuan auditori ini menyebabkan anak ini mungkin akan lemah di subjek atau mata pelajaran tertentu yang membutuhkan kemampuan auditori dan tidak begitu bisa diolah jika menggunakan kemampuan visual. Nah, itulah di mana pada subjek tertentu atau mata pelajaran tertentu anak ini mungkin mengalami kendala yang lebih besar. Karena apa? Karena kebetulan kemampuan visual yang di mana dia kuat tidak begitu bisa, tidak begitu efektif digunakan untuk mengolah subjek tertentu. Akan berbeda dengan anak yang tidak memiliki defisit di dalam kemampuan kognitifnya. Artinya semua area otak berfungsi dengan optimum. Ia bisa menggunakan auditorinya dengan baik, dia bisa menggunakan visualnya dengan baik, reading dan writing juga tidak ada masalah. Kinestetik pun ayo dia bisa kerjakan. Tetapi ketika ia diminta untuk memilih, dia memilih untuk menggunakan teknik tertentu, menggunakan area tertentu. Namun ketika nggak bisa, maka dia tidak ada masalah. Dia tetap bisa mengaktifkan atau menggunakan fungsi otak lainnya. Jadi dalam hal ini sangat berbeda antara gaya belajar dan defisit dari cognitive skill.